Ran, ngomongin kamu kan udah kerja di hotel lama nih. Emang boleh hijab? Boleh. Kok bisa? Ini buktinya aku udah 5 tahun di hotel pakai jilbab. Dan Halo, kembali lagi di mana coba di bulan Ramadan hari ini? Yups, di Ngobrol Santai. Kali ini kita sama siapa sih? Ada wanita cantik di sini di sebelah saya. Ya, ini salah satu alumni yang ya sekarang sudah bagus lah. Tapi untuk pembahasannya bukan masalah itu, Ti. Yuk, kenalan langsung. Hai. halo. Halo. Lagi sakit atau gimana? Iya nih cuacanya Cuacanya ini. bikin sakit. Oke. Oh iya, Ran, kenalin dulu dong sama yang lainnya. Yang lain belum kenal. Kalau aku udah kenal kamu udah lama. Oke, halo, kenalin. Aku Rana Dia Mari Farmita, biasa dipanggil Ran. Aku alumni Grawis tahun 2018. Sekarang kerja di Hotel Grandika Pemuda Semarang. Wih, mantap dong. Mantap. Ran itu artinya lari ya. Jadi kalau dia manggilnya lari-lari, ran gitu. Gitu nggak sih? Harus ada usahanya. Harus ada usahanya. Berarti kalau ada yang pengen ngedapetin kamu harus lari juga ya? Betul. Oh, harus ada usahanya. Masuk. Ran, ngomongin kamu kan udah kerja di hotel lama nih. Emang boleh hijab? Boleh. Kok bisa? Ini buktinya aku udah 5 tahun di hotel pakai jilbab. Dan itu sesuai sama keyakinan aku sendiri. Jadi memang buat masuk ke hotel itu memang ini sih kadang dilemanya boleh pakai jilbab atau enggak. Oke. Banyak pertanyaan seperti itu. Tapi yang penting kamu nggak perlu fokus di jilbabnya. Kamu apa ya? Perhatiin skill, attitude, performa kamu gitu. Jadi gitu. Tapi kalau hijab menurut kamu memang karena emang pengen dari awal kerja hijab. Iya, dari awal. Dan alhamdulillahnya di hotel yang bisa menerima hijab. Dulu pernah kayak kepikiran gini gak sih? Kira-kira bisa gak sih ya orang hijab kerja di hotel gitu? Iya, pernah banget. Makanya waktu pertama itu mikir, oh kalau pakai jilbab berarti hotel syariah. Oh gitu. Gitu. Nah, udah coba apply nih di hotel syariah. Tapi semakin ke depannya, alhamdulillah, karena memang kalau di Semarang hotel syariah nggak yang begitu banyak ya. Nggak begitu banyak, Nggak benar. begitu banyak. Jadi yang penting coba apply aja. Kamu yakin sama diri kamu sendiri. Kalau kamu pantas masuk di hotel itu. Gitu. Berarti kamu lebih kayak challenge-nya itu kayak apa namanya, skill kamu, knowledge kamu, attitude kamu dong. Iya. Berarti ini yang hijab itu kayak, ya aku coba di hotel apa yang bisa apa nerima untuk di hijab itu, terus tinggal tetap meningkatin skill kamu. Iya, benar Mas Yoyo. Gitu. Berapa kali nyoba di hotel hijab atau sekali atau 2 kali apply-nya? Banyak. Puluhan mungkin ada. Ih, serius masa puluhan sih? Iya, bener. Serius? Iya. Itu di bagian apa? Tulus aja. Tetap front office, Mas. Di front office? Iya, kan aku ngerasanya passionku di front office. Passionnya di front office. Iya sih, Passion pertama front kali office. aku balik lagi ke Grawis, melihat ada daftar alumni. Wow, FO. Hah? Hijab? Oh, jadi aja gitu ya. Keren dong! Iya, aku kayak, emang bisa ya gitu ya? Ternyata bisa ya. Kalau Bisa. di Grandika ya? Udah Di berapa Grandika lama? Bisa 5 tahun. Wow, lama juga ya. Tapi disupport dari perusahaan, dari Support. hotel disupport. Iya, alhamdulillah support. Kamu aja atau banyak yang hijab juga yang lain? Kebetulan nih, Mas. Kebetulan waktu saya masuk itu di front office nggak ada yang pakai jilbab sama sekali. Sama sekali. Iya, sama sekali. Terus? Bahkan ada juga yang terpaksa memutuskan buat keluar karena dia mau pakai jilbab. Itu.
Nah, pertama memang waktu interview itu udah selesai interview ditanyain, ini asli pakai jilbab atau lepas nggak apa-apa nih. Terus ya kalau aku bilangnya iya harus pakai jilbab. Oh ya udah kita pertimbangin dulu ya. Pasti ada kata-kata itu, kita pertimbangin dulu ya, itu pasti ada. Terus Dan ternyata dipanggil. dipanggil Sampai sekarang. sekarang. Kalian tahu nggak sekarang posisinya apa? Waktu awal sih memang ini di operator, jadi di operator. belakang. Dan sekarang alhamdulillah udah jadi supervisor. Wow, supervisor, wih. Kok bisa kamu bisa sampai ke supervisor? Berarti yang dilihat kayaknya sih bukan dari hijabnya ya. Kayaknya kalau denger nih, dapat bocoran nih, Mas Yuni dapat bocoran. Emang dia tuh selalu dipertahankan Mas gitu Mas. Bener gak sih? Ada yang bilang, iya Mas, kalau gini ada yang ngajarin gini Mas, gini-gini. Dipertahankannya ternyata dipertahankan sampai sekarang, bener? Iya. Emang kamu orangnya kekeh banget ya? Iya. Sesabar itu. Iya. Tapi nunggu lama nggak sih prosesnya kalau pas kamu sebelum wisuda dari Grawis untuk dapetin kerja itu nunggu lama nggak sih untuk yang hijab itu? Nah, ini menarik nih. Aku cerita waktu pertama aku di Grawis ya. Aku merasa terbantu banget di Grawis. Karena ini waktu kita 6 bulan sekolah di sini harus memenuhi persyaratan casual. Jadi casual harus berapa kali waktu 24 kalau nggak salah. Iya, 24. Nah, aku masih kosong. Yes. Teman-teman udah ada isinya. Karena kebanyakan maaf ya belum bisa pakai jilbab. Ya. Tapi nggak apa-apa. Aku yakin nanti pasti ada kok. Nanti pasti ada. Nanti pasti ada. Dan dari pihak Grawis pun juga yang benar-benar ini Ran, ada yang bisa pakai jilbab. Benar-benar yang dicariin banget, Mas. Waktu itu di mana? Pertama kali casual pakai hijab. Pertama kali di Hotel Gracia. Oh, Gracia sini. Hotel Gracia. Jadi waitress itu, dan alhamdulillahnya pertama kali di Hotel Gracia itu langsung perlu yang beberapa waktu. Jadi nggak cuma sekali, 2 kali, nggak cuma gitu, jadi beberapa. Waktu itu pas casualnya di Gracia sebagai apa? FO juga? Waitress. Oh, waitress. Kebetulan FO kalau casual jarang ya iya. casual ya. Paling kalau anak-anak perhotelan yang di Grawis itu biasanya sih ini ya, casualnya waitress, terus bangket gitu ya. Iya. Jarang banget kalau untuk front office itu jarang. Kitchen paling kitchen biasanya waktu itu pas di ini ya kayak steward dan sebagainya gitu. Iya. Itu udah akhirnya 24 itu terpenuhi semua. Nggak cuma di Hotel Garcia. Jadi sempat ditawarin lagi di rumah sakit. Sebentar. Casual di rumah sakit? Iya, casual di rumah sakit tapi di kafenya. Oh, jadi di bagian food and cafeteria. nutrition. Oh, iya. Rumah sakit mana itu? Columbia. Oh, Columbia. Rumah sakit Columbia sih ya. Situ. Itu pas lagi baru-barunya, Mas. Oh, baru-barunya? Baru-barunya. Dan itu yang casual cuma Ran sendiri. Ran sendiri datang, sepi banget. Karena kan baru ya, rumah sakit baru. Iya. Sepi banget. Mana juga dingin banget kan pagi-pagi gitu. Tapi aku jadi lebih menikmati, jadi lebih bersyukur. Ini nih yang aku tunggu-tunggu. Jadi totalitas dari sabar itu tadi ya. Tetap sampai sekarang berhijab terus. Sih, luar biasa. Keren loh. Kadang-kadang kan ya maaf ya bukannya apa-apa ya, tapi kadang-kadang juga ada perusahaan yang harus meminta untuk dilepas dan sebagainya juga. Terus kemarin aku juga pas muter-muter juga, sekarang sudah banyak juga hotel yang memperbolehkan untuk training, untuk tapi memang masih dibatasin sih, dibatasin untuk di area kayak yang nggak kelihatan sama orang lah, ibaratnya di back office-nya lah seperti itu. Iya, berarti udah nganu ya kamu. Berarti casualnya di situ udah lebih dari 24 dong. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Bahkan di rumah sakit sempat mau jadi casual tetap. Wow. Itu udah. Tapi karena ini masuk di Grawis pengennya perhotelan. Jadi aku casual di rumah sakit ya untuk memenuhi
memenuhi Casual yang tuh. tadi Iya, biar memenuhi bisa ikut persyaratan. ujian ya. Iya, biar bisa ikut ujian, biar bisa magang di hotel, kerja di hotel. Tuh teman-teman, kalau yang besok-besok mau masuk grafis harus memenuhi casual, kalau nggak bisa ujian, Iya. gitu kan? Siapa dulu yang nggak bisa ujian? Ada nggak temen? Gak ada sih. Nggak ada? Nggak ada, Ada nggak semua ada. ya? Oh ya, biasanya sih uang casual buat kamu apa? Buat kamu gunain apa? Uang casual ini? Uang casual ya, uang casual, ya ini ya, paling kalau umur-umur segitu ya paling nongki-nongki. Wis, nongki. Kalau enggak, karena udah capek, biasanya udah simpan aja. Oh, biasanya disimpan Iya, aja. kayak gitu. Buat apa? Koleksi hijab kali? Galaksi hijab. Iya, itu tetap sih mas. Aku dengar-dengar juga nih, kamu juga dapat notis dari tamu juga soalnya. Aku kan sebelum kamu datang nih, aku harus cari tahu kamu di kayak apa. Iya. Memang bener kamu selalu dinotis tamu ya? Selalu nyariin kamu ya? Jadi mungkin ya mas, karena hotel pertama kali tamu datang pasti kok FO-nya pakai jilbab. Pas itu ada beberapa tamu yang mempertanyakan itu. Dan itu bisa juga menimbulkan kesan aman, nyaman. Kayak, oh ini hotelnya FO-nya pakai jilbab nih. Oh gitu. Kayak gitu. Apalagi kalau tamu keluarga nih, biasanya tamu keluarga ibu anaknya pakai jilbab, jadi kayak ini anak saya pengen ya. Kayak gitu. Ngefek Bisa banget ya itu. kayak gitu. Iya sih. Terus? Tetap tetap menunjukkan skill hospitality sih mas. Skill hospitality. Skill hospitality. Emang benar, informan saya memang benar. Dari pas waktu kamu OJT sampai kerja, memang kamu selalu dinotis orang ya? Ya kan tadi kan aku baru dapat bisikan nih dari yang ngampu kamu dulu. Namanya Mas Arman. Tadi tak kasih sepil mas, dia itu selalu dinotis juga kalau pas waktu dulu di Semesta ya kalau nggak salah ya, di Semesta ya. Yang ngajarin Mas Arman ya. Kebetulan juga alumni grafis juga kan. Ya tadi sempat gini, terus sudah tetap Mas mau ngoreksi Mas si Ran kayak gimana sih? Oh Ran itu orangnya gini. Ya udah nanti aku tanyain. Seperti itu. Memang tapi bener sih, lebih kalau Mas Arman bilang kamu tipikalnya yang kekeh. Bener nggak sih? Sekekeh apa sih kalau aku bilang? Nggak ada yang goda gitu, nggak dilepas gitu. Ini kekehnya mana nih? Kekeh yang gimana? Iya nggak tahu sih, Mas Arman bilangnya gitu sih. Iya, soalnya Pak Arman tuh memang ini pertama magang kan di Semesta, habis itu naik, jadi langsung karyawan di situ. Bukan karyawan, apa sih, daily worker. Dan ya kakaknya tuh mungkin maksudnya Pak Arman ini ya, pokoknya tetap di jalur aja gitu mas. Iya, kamu lebih kayak nunjukin skill kamu, lebih nunjukin hospitality kamu. Jadi masalah untuk yang kamu pakai saat itu udah nggak jadi soal sih sebetulnya. Ya kalau saya sih sebenarnya setuju aja sih. Yang penting itu performanya orang sih. Walaupun kadang itu terlihat dia cantik nih, dia ganteng nih, tapi kalau ada dia tamu, itu kan ada biasanya. Aku sering. Aku juga dulu sempat nemuin juga kayak gitu, front office kayak gitu. Ya biasa, kalau ada yang front office kayak gitu ya siap-siap aja ya. Mas, saya minta dilayanin. Gitu. Tapi kamu selama kamu di front office pernah nangis nggak? Oh, pernah. Gara-gara apa nih? Nangisnya karena ini. Apa? Pasti nggak jauh-jauh dari tamu ya. Contohnya ya di FO tuh harus bisa pintar manage mood. Iya, karena yang kita temuin tiap hari itu tamu yang berbagai macam karakter. Nah, asik nih. Gimana caranya memanage mood bagi seorang Anda yang berhijab? Gimana? Ini bagus loh, ilmu bagus loh. Iya. Karena ya itu tadi, gimana cara kita ngatur mood kita, mau sama orang siapa aja kita harus tetap senyum. Itu gimana? Kalau kamu dari versi kamu gimana?
Untuk ngatur moodnya kayak gimana? Kalau dari versi aku tetap harus senyum. Harus senyum. Mau segimana marahnya mereka, jadi mindsetnya tuh, oh ini tamunya, apa yang dirasain tamu kita juga rasain. Kalau aku kayak gitu gimana ya, aku pengen gimanain sih kayak gitu. Jadi tetap dengerin. Oh jadi kayak kita teman aja gitu, teman justru dicurhatin kayak gitu. Emang pernah apa tamu curhat gitu? Enggak, jadi komplain. Tapi kita mindsetnya kayak dia lagi curhat ke kita aja gitu. Terus kita kayak kasih solusi-solusi yang kayak gini gitu. Gitu Mas. Jadi itu kamu orangnya sabar banget yang ngadepin kayak gitu. Tapi nangisnya di belakang tuh. oh nangisnya di belakang. Kayak di toilet tuh. Ibu kayak gini banget sih kayak gitu. Kayak gitu ya. Siapa tahu kan aku kan enggak tahu. Aku kan dapat spill-nya seperti itu. Terus apa ya? Asik banget loh bisa hijab. Iya. Tapi orang-orang yang di kantor suka sama kamu. Maksudnya nerima kamu terus banyak yang apa ikut-ikutan juga pakai hijab nggak? Kan kemarin aku sempat main ke sana kan juga ada yang hijab juga tuh. Iya, ada. Itu terus langsung merubah kayak sebuah peraturan atau memang gimana atau seperti apa? Iya. Jadi dari aku nih pakai jilbab, aku tunjukin yang terbaik. Aku kerjanya sesuai standar. Ya kalau bisa yang excellent lah, excellent service lah. Excellent service. Excellent service. Dan setelah itu ada yang mau masuk lagi. Selama dia memenuhi kebutuhan perusahaan itu, dia kompeten, dia attitude-nya pun juga bagus, pengalamannya banyak, kenapa nggak diambil? Itu buat apa ya? Perusahaan juga dapat manfaat dari itu. Jadi udah kayak di tempatmu kerja itu udah kayaknya ngelepas. Udah nggak peduli kamu hijab atau enggak hijab dulu, yang penting skill kamu, terus attitude kamu, kayak gitu. Iya. Ya asik loh. Iya. Itu Grandika tuh punya BUMN nggak sih? Di manajemennya di karya. Oh, enggak kayak punya Erik Thohir ya? Kayak Erick Thohir deh. Iya dong. Ini tadi nggak boleh sama apa kreatifnya, apa ini nggak boleh. Gitu. Harus ini. Takut tambah katanya. mirip soalnya. Ya takut tambah mirip nggak apa-apa biar tenar gitu. Oh, jadi memang waktu dari perusahaan sendiri juga memperbolehkan karena yang dinilai adalah kinerjanya. Iya, kinerjanya. Dan aku juga ngerasain sendiri ini staff baru pakai jilbab. Oh ya pantas dia diambil karena dia bagus. Oh, kamu ada contohnya juga? Ada. Ya, Jadi sebelum kamu itu ada yang direkrut juga yang pakai hijab? Temanku sendiri sih. Jadi aku dulu. Oh. Aku dulu pakai jilbab. Terus ada mau rekrut karyawan lagi. Pakai jilbab nih. Dipilihnya pakai jilbab. Terus kenapa ya kok dipilih nih? Aku kayak pengen tahu ternyata memang dia attitude-nya bagus, skillnya bagus, yang dia mau belajar, cepat paham kayak gitu. Oh, seperti itu. Iya. Iya. Tadi mau ditanya di awal lupa nih. Apa tuh? Kamu kan masuk Grabis ya, udah tahu sekolah perhotelan, tapi tetap kekeh di hijab. Itu waktu itu kenapa kok pilih Grabis? Kayak kan kamu kan mungkin belum tahu kan kalau nanti bisa kerja atau enggak, pakai hijab dan sebagainya. Tapi kenapa kamu tetap kekeh buat di Grabis? Tetap kakak karena panggilan hati ya mas. Panggilan hati gimana nih? Jadi pertama kali masuk ke Grabis ada pilihan tuh pramugari, hotel. Oh iya dulu masih ada pramugari. Iya masih ada pramugari ya. Ada. Gitu. Terus ya dijelasin dari pihak Grabisnya, kalau aku sih tertariknya di hotel. Terus makin diyakinin lagi sama pihak Grabis, gak apa-apa ini hotel bisa pakai jilbab pun nggak apa-apa, ada yang bisa pakai jilbab gitu. Oh dari sini udah ngejelasin kalau emang ada beberapa hotel yang bisa nerima hijab. Oke, terus? Dan karena aku juga panennya hotel tuh, ini orang-orang ini berseragam semua, rapi-rapi semua, ramah semua. Mau deh. Mau gitu. Mau. Jadi cuma gara-gara orang di sini ramah-ramah gitu. Dan sebenarnya nggak yang terlalu mikirin bisa pakai jilbab atau enggak sih. Yang penting aku pakai jilbab, udah. Itu nggak jadi pertimbangan. Tapi nantinya gimana ya, aku jilbabnya bisa nggak ya? Pokoknya kamu mau jalan terus aja gitu ya? Jalan terus aja.
Pantes namanya Ran ya. Lari terus. Ran, pas waktu di angkatan kamu itu yang pakai jilbab banyak nggak sih? Yang pakai hijab? Banyak. 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 Terus sekarang mereka juga bekerjanya rata-rata hijab atau gimana? Rata-rata enggak sih. Rata-rata enggak. Tapi kamu tetap. Ya itu yang sayang banget sih. Aku sebagai teman, maksudnya nggak apa-apa. Udah kamu pasti nanti tuh ada Sekarang kamu tempat buktiin kerja. sama teman-teman. Aku bisa. Iya, gitu. Jadi jangan sampai pekerjaanmu itu ngatur nasibmu yang udah kamu ambil dari awal. Tapi itu pilihan ya. Pilihan. Pilihan banget ya. Tetap pilihan. Tapi saya juga yakin sih Allah itu nggak diem kok, nggak tidur juga. Ketika ngelihat umatnya emang taat, kayak udah pakai hijab terus pasti dia akan ngasih rezeki. Iya. Itu aku yakin dan aku melihatnya di kamu keren. Emang dari Grawis itu prinsipku nggak bakal sengsara umat yang ada di jalannya Allah. Yes. Udah, pokoknya kamu tetap di jalannya Allah. Yo, amen. Nah, tinggal Allah yang atur hidupmu. Sekarang kamu supervisor ya katanya. Bener? Iya. Kok bisa langsung supervisor? Itu gara-gara hijab lagi atau gara-gara apa itu? Performa atau gara-gara apa? Kan sebenarnya pakai hijab atau enggak sih nggak terlalu mempengaruhi ya, Mas. Kamu nggak pernah memikir pokoknya aku kerja gitu aja. Iya. Orang nilai Udah kamu itu aja. dari kinerja kamu berarti. Hijab itu plusnya aja. Iya. Udah tuh kayak cuma seragam aja, udah. Seragam aja. Selebihnya udah kerjain apa kerjaanmu. Tapi biasanya kan kalau pas di bulan puasa kayak gini kan, semuanya pakai hijab semua. Iya. Tapi kamu, aku selalu pakai. Gitu. Udah nih kayak gini terus nih. Gitu. Iya. Tapi asik ya. Kalau nuansa Ramadan sekarang di hotel kayak gimana sih? Di hotel, iya. Ini Rame, sih sepi. awal-awal itu turun pasti. Awal turun. Nah, nanti nih minggu mulai kedua, tiga, nah itu mulai naik. Ini udah masuk mulai naik. Udah mulai naik. Udah mulai naik. Mulai naik, nanti makin naik lagi. Pernah dapat Sabaran. tips ya Pasti itu, Mas. dari tamu? Dari tamu. Ibu-ibu. Ibu-ibu Rata-rata. Ibu-ibu. Rata-rata pasti yang ngasih ibu-ibu. Ibu. Gak mungkin bapak-bapak. Karena bapak-bapak takut ibu-ibu. Oh iya, karena yang megang ibu-ibu. Yang megang ibu-ibu. Biasanya kalau kamu biasanya dapat tips gitu pas apa sih? Ya memang kita ngelayaninnya dengan hati sih ya. Terutama tamu-tamu repeater. Tamu-tamu repeater. Tamu-tamu Sik. repeater. Asik nih. Repeater kayak apa nih? Repeater itu tamu yang berulang kali datang. Jadi Sering. Nggak punya rumah apa? atau memang aktivitasnya ngantor atau apa gimana? Repeater itu? Iya, jadi ada aktivitasnya memang kerjanya di Semarang dan dia nginep. Nah, keputusan buat jadi repeater itu dari kitanya. Oh. Kalau kita bisa melayani tamu itu dengan baik, tamu itu pasti bakal balik lagi. Walaupun misalkan dia ada tugas di Semarang, tapi jauh dari hotel kita. Lebih dekat dekat sama kantor ada lah. Harga lah inilah, gitu iya. kan? Pasti Tapi ada. tetap aku pernah di Granika nih dan enak kayak rumah atau karyawannya enak-enak kayak gitu atau Lebih makanannya kayak juga. keakrapannya gitu ya? Keakrapannya. Jadi kamu hafal dong tamu-tamunya? Iya. Yang udah kamu kenalin dari tamu yang sering yang deket sama kamu ada berapa deh? Berapa ya? Tahu. Banyak sih, Mas. Nah banyak. Banyak. Ih, kamu orangnya asik pasti. Selama 5 tahun tamunya banyak asik berarti. Oh iya banyak. Selalu nyapa terus. Nyapa. Jadi yang ketemu Pas tuh kamu yang nggak kayak- ada ditanyain nggak di WA gitu? ada yang kayak gitu. Ada. Ya kamu kasih nomor WA-mu gitu. Kalau itu khusus buat misalkan ada tamu yang kebetulan komplain, kebetulan aku yang handle. Nanti kalau misalkan sini lagi bisa kontak Ran aja, Bu. Gitu ya caranya. Nanti Ran kasih kamar yang bagus, yang pasti gini. Wah, kamu treatment sendiri dong. Kamu Tetap sama treatment. tim. Iya. Iya, kamu buat tim.
gitu. Wow. Keren. Ini ada pertanyaan nggak? Yang nonton udah berapa juta? 10, 11, 12, kayak ngitung tanggal aja. Ini pada masih kuat puasa nggak sih? Maghrib pecek suwe ya, gitu. Lagunya kan kayak gitu. Ini masih lama ya ternyata ya. Oke, ini ada yang, ada pertanyaan nih. Boleh ngepek lah, nggak tahu lah ini. Oh iya, tapi pernah nggak sih perusahaan tiba-tiba minta kamu, Ran, lepas hijab? Kalau waktu apply ada. Yes. Waktu apply ada. Waktu apply. Jadi kan apply beberapa hotel nih. Ada hotel yang pertama kali telepon bukan Nanyain namanya siapa gitu. Iya, tahu gimana. Bisa lepas jilbab nggak? Ada Itu yang- pertama kali. Itu ya. Itu to the point langsung. Iya, langsung. Ada ya. Jangan di sini. Tapi deket di sini. Iya. Dekat. Iya. Ya aku nggak tahu. tapi Iya. tapi ya jawaban Karena- kamu bagaimana waktu itu? Oh, mohon maaf Pak, oh, saya masih belum bisa. Gitu. Kecuali kalau misalkan ada yang dipanggil dulu lah interview, gitu. Di situ aku bisa Ditanya nunjukin skill kamu. skill aku, kenapa aku cocok di situ. Nanti tinggal mereka pertimbangin sendiri aja. Gitu. Tapi kalau udah yang dari awal nanyain itu kan berarti memang kebijakan dari hotelnya udah nggak bisa diganggu gugat, gitu kan. Gitu. Iya. Balik lagi ya semua balik ke dari manajemen hotelnya dulu. Iya, dari manajemen hotelnya. Tapi beruntung kamu bisa dapat manajemen hotel yang bisa nerima orang hijab. Iya, alhamdulillah bersyukur. Tapi banget. sekarang juga tak hitung juga udah banyak kok. Mm-mm. Kemarin di PHRI juga sempet sih untuk ramah muslim juga. Itu juga baru digalangin sekarang. Ramai banget itu ya lihat lagi ke apa kayak orangnya dulu lah, skillnya kayak gimana dulu Iya. lah. Nanti misalnya hijab yang penting pakai hijabnya enggak yang kayak apa terus pakai daster gitu kan. Enggak, tapi yang rapi. Kalau kamu pakai hijab di sana kayak gini atau ada gaya yang lain gitu? Kalau jilbabnya sana jilbab biasa sih, jilbab apa sih? Nggak tahu, awal nggak Apa pakai sih hijab. Woi, yang pakai hijab, woi. Formal biasa, jilbab. Nah, aku nggak tahu, aku nggak pakai hijab, aku pakai sarung. Ya jangan dong mas. Eh. Yang segi empat, jilbab segi empat. Skimpat kayak apa? Oh, skimpat kayak Iya, kayak gitu. Oh. Bisa. gitu. Penonton nggak tahu. itu ada aturannya atau emang ya aku lagi pengen yang pakai yang skimpat gitu atau gimana? Ada. Ada. Oh, itu ada aturan Itu pakai ada hijabnya ada. aturannya, Asik nih. iya. Asik nih. Jadi pegawai hotel tuh ada yang namanya staff grooming. Staff grooming, oke. Semuanya diatur dari aksesoris, dari seragam, dari make up pun juga, dari tata rambut, bahkan yang pakai jilbab pun juga diatur. Nah, Kayak oke. gitu. Nanya hijabnya tuh tadi harus 4 apa? Apa tadi? 4 apa? Segi 4. Segi 4. 4 apa? Ya maaf ya, jam-jam mau buka ya kayak gini. Oke. Segi 4. Terus ada boleh yang model apa lagi nggak? Cuman itu aja. Itu aja mas. Terus aksesorisnya tadi? Aksesorisnya misalkan kalau pakai ini yang nggak pakai jilbab ya, kalau nggak pakai jilbab ya anting-anting yang nggak yang mencolok, Panjang gitu. Gitu. yang panjang, Aku bulat ngomongin gede kayak hijab gitu. dulu, aku yang ngomongin hijab dulu. Kalau Hijabnya itu boleh modelnya gini atau gini. Nah itu ada juga yang hotel yang itu jilbabnya harus yang diikat atau itu harus yang aku lihat dimasukin ada ke yang gini nih. dalam. Itu kamu pakai model mana? Biasa, yang cuma diginiin aja. Gini. Yang diginiin aja, maksudnya nggak yang diikat. Ini nggak ini yang- masih digini lagi kamu. Iya, kalau ini pasmina mas namanya. Oh, aku nggak tahu ya. Ini Aku namanya nggak pakai. pasmina. Oh, pasmina. Pasmina. Kalau pasmina boleh dipakai? Pasmina ini aku pakai waktu Ramadan aja. Oh, ini seragam hotel pas waktu Ramadan. Enggak, Oh, ini emang waktu Memang ke sini ya? waktu Ke sini ini. ya? Iya, betul. Jadi kalau Ramadan memang ada seragamnya sendiri. Ya sih, ini kan juga podcastnya pas waktu Ramadan nih. Aku sengaja tadi disuruh sama sutradaranya, Mas, ini Ramadan harus pakai baju koko. Wah, ya saya harus beli no. Emang dasar.
Mang Apalagi kontennya. sarung juga harus penting ya. Iya nih sarungnya nih, wangi. Wah sarungnya dia ini yang pakai ini. Itu ya, oh berarti gitu. Kalau yang cowok juga ada yang pakai peci gitu pas Ramadan tetap. Iya, malah harus pakai Malah peci. harus pakai peci gitu. Jadi berarti aturannya hijabnya juga ada aturan sendiri ya. Kayak gini dan sebagainya. Iya. Kamu Ada lebih harus kayak juga. yang biasa gitu, yang Biasa. nutupin gini, set gitu. Biasa aja sih, biasa aja di begini aja. Kalau aku kan ngeliatnya kamu tuh pakai jas ya kalau nggak salah. Iya, ya? Oh. Itu yang bentuknya jas pakai gitu. jas terus. Mm-mm. Nggak panas, Po? Tiap hari. Nggak panas, Po? Kayak AC. Nggak lepek, pokoknya. Kayak nanyain sambo nih kayaknya. Iya, pakai sampai ini. Wah. Oh, kita belum di-endorse. Tapi ada masalah nggak sih kalau kita kerja lama terus tiba-tiba ganggu untuk gerak dan sebagainya kalau kita pakai hijab? Asik nih pertanyaannya nih. Nggak ada. Karena kita kerjanya di tempat AC. Oh, pantes. Jadi aman. Nggak aman. keluar ya. Nggak. Untung nggak Dan sales. kita juga ya. kerja berapa jam aja kan? Emang berapa jam sih kalau di FO? 8 jam. 8 jam. Pernah overtime. Jamnya loyalitas sebenarnya. Jamnya loyalitas. Loyalitas. Seloyalitas kamu tambah berapa jam nih? Ya, sejam 2 jam. Jam 2 jam. Gitu kan. Kalau yang kesini tadi nggak loyalitas sih kayaknya. Nggak. Udah ada janji sih harus Iya, pulang. udah harus tetap nih. Tapi udah laporan nggak? Udah. Udah. Terus tanggapannya Oke, mereka? Pak. Saya ada Podcast. panggilan. Ada panggilan penting nih. Guys, tapi ngebolehin kan ngedukung ya? Aduh. Kamu ngomong kalau mau di ngobrol santai gitu. Mm-mm. Gitu. Karena sebenarnya kalau di operasional itu kan nggak yang jadwal tetap ya Mas. Kita shifting terus ya ada pagi, sore. Kalau cewek kan ya pagi sore, kalau cowok malam. Nah, kita itu misalkan udah di jadwal sebulan, tapi share-nya seminggu-seminggu karena kita lihat dari okupansi, kita lihat dari apa ya? Manningnya ya. Manningnya gitu, karena nanti pasti bisa aja oh kamu harus masuk ya yang awalnya libur. Pernah Kamu kayak gitu? pernah. Terus kamu ini dulu ya masuk, ubah jadi masuk sore kayak gitu. Nah ini nih diwanti-wanti banget. Maaf ya Pak, tanggal dulu nggak bisa diganggu-ganggu. Wih, kamu langsung gitu nih, langsung nunjukin playernya. terus mereka gimana? Oh, kamu sekarang artis gitu? Atau gimana? Nggak apa. Apa ya, karena aku juga jelasin ini kamusku yang dulu. Ya, pengen share ke Sekali teman-teman, iya, ke teman-teman, ke adik-adik. CM-nya cewek apa cowok? Cowok. Bapak, terima kasih atas waktunya. Ran sudah diperbolehkan untuk main di Ngobrol Santai. Next time Bapak yang saya panggil. Gimana? Masuk nggak? Masuk nggak? Jadi biar klop gitu aja sih. Berarti yang di hotel kamu yang udah pakai hijab banyak dong? Udah banyak banget. Iya, banyak. Kemarin kan aku titip anak Gravis juga kali. Iya. Itu juga pakai hijab Mas. kan? Dan tahu nggak Mas? Heeh. Sama aku jadi karyawan hotel. Lihat anak-anak magang ini kan banyak banget ya. Masuk keluar. Pasti Gravis itu yang beda sendiri. Kenapa? Kebetulan aku juga pasti ngajarin ya Mas, Iya. dari awal gimana. Kamu kerjanya gini. Gravis tuh dia udah ada basicnya. Jadi tinggal jalan aja mengikuti operasional. Kebetulan yang Evo semuanya hijab ya kayaknya. Iya. Ada Dinda, Via, udah dua tau ya? dua itu. Yang duanya di satu kitchen, satu waitress bukan? Atau Iya. ya iya, benar-benar kan. itu. Yang satu namanya panjang, lupa itu aku. Itu. Oh, gitu. Dan kalau misalkan dari yang lain, kadang kita harus yang benar-benar detail jelasinnya, kalau ini tuh sebutannya ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Tapi kalau Gravis, tahu kan ini? Jadi aku udah, iya tahu ya. Terus yang ini, tahu kan ini? Senior enak banget ya, kayak udah kan udah tahu kan kerjain. Udah tahu kan kerjain. Wah. Iya. Itu ya manfaatnya senior ya. Keren sih, itu Gravis tuh keren sih. Tapi dulu Bener-bener. kamu juga gitu kan? Iya, jadi ngerasa banget sekolah 6 bulan tuh udah rasanya dapet bekalnya cukup. Jadi tinggal masuk ke dunia kerja, tinggal menyesuaikan aja. Kamu kemarin expect nggak pas waktu ekspektasinya ini
yang tak kasih. Kan memang karena mereka alasan mereka kan memang satu untuk job training nggak mau lepas hijab sama sekali. Sama katanya, serius nggak bisa lepas hijab. Nggak bisa. Ini nanti kalau hotelnya penuh gimana? Ini kalau nggak bisa gimana? Nggak mau kayak gitu. Tapi pas kamu di sana mereka ini banget ya, ya tadi seperti yang kamu bilang tanggap ini nggak? Iya, mereka bagus semua mas. Oke, bisa dong direkrut. Bisa lah. Bisa dong. Bisa. Ya ada power of orang dalam dong. Iya. Tetap. Alumni lah, tetep lah. Iya, tetap apalagi magangnya kan 6 bulan. Yes. Yang mana kita lihat banget tuh dia perkembangannya gimana. Nah, kalau perkembangannya gimana tuh? Cepet mas. Cepet. Secepat apa? Kan aku nggak tahu. Aku kan Oh, nggak iya. perhatiin. Apa dia udah bisa menggunakan 11 jari? Atau gimana? Cekinan sebanyak apapun, cekinan sebanyak apapun bisa. Bisa. Gila gratis. Tetap awalnya kan kita dampingi. Hmm. Tapi ya udah gitu tuh. Intinya dia mau belajar. Oh misalkan ada yang salah. Oh ya, aku nanti bisa perbaikin. Aku nggak bakal salah lagi. Kayak gitu. Itu penting mas buat di hotel, belajar di hotel tuh. Oke. Kamu kan di Itu. sana supervisor ya? Tugas kamu ngapain? Bentang-bentakin mereka gitu? Atau gimana? Kamu kerja yang benar gitu? Atau gimana? Ngawasin. Oh. Kalau kerja jadi supervisor itu kayak gimana sih? Ada satu kayak ya biasanya ini diurusin orang deh. Gini kita itu tugasnya cuma ngawasin atau gimana? Aku nggak tahu nih kalau di hotel nih. Kalau di hotel kita bimbing mas. Bimbing, lebih ke bimbing. Lebih ke bimbing. Jadi pertama kamu lihat kita dulu. Kayak gimana? Habis itu udah paham, udah dapat alurnya, coba tetap kita dampingin dulu. Dampingin kalau ada kesulitan kita yang take over. Gitu. Nah dari situ dia lihat oh kalau aku nggak ngerti jawabnya, aku nggak ngerti harus ngapain, berarti aku harus kayak gini. Kayak gitu. Nah nanti di yang selanjutnya coba kamu kayak gitu juga. Gitu. Gokil Ren. Nggak selesai belajar ya mas. Karena pasti ada hal yang baru. Bener loh, sekarang kalau ketemu kamu, bentar ya mas, nunggu morning briefing. Biasanya kan ke aku pas nemuin kamu, kan ini baru kan kayaknya. Jadi supervisor udah berapa lama? Baru Iya kan? sih Baru kan? baru. Biasanya kan nemunya udah di depan, halo Ra. Gitu kan. Nanti foto ya, gitu kan. Tapi kok, kan mana? Oh nganu, lagi briefing. Oh, oke. Terus siapa? Si Flandy ya? Flandy nggak situ? Udah supervisor mas. Oh iya. Itu Flandy juga ada di situ juga ya? Flandy juga di situ. Wah boleh nih kapan-kapan Flandy diajak tuh. Dia kan yang anak SMK pembangunan. Iya. Sekarang jadi waiter ya. Keren banget. sih. Itu aku juga salut juga sama Flandy tuh. Dia sangat luar biasa. Kekeh juga sih mau belajar itu. Jadi juga kayaknya ngadepin suatu tuh tenang. Iya wajahnya tuh kayak kalem-kalem banget itu. Iya. Gitu, Tapi udah selesai gitu loh. Selesai, tapi bener-bener selesai. Serius aku senengnya itu. Nggak banyak cakap, tapi ya langsung dikerjain semua. Iya benar. Gitu. Kalau aku ngelihat kan kamu penampilannya kalem banget sampai ini mic-nya nggak tahu nanti suaranya ada apa enggak ya. Pelan banget, aku nanti was-was. Ini tim audionya gimana gitu. Apa memang harus gitu? Kalau jadi front office itu harus nadanya diatur seperti itu. Iya. Apalagi kita waktu pertama jadi FO tuh biasanya awalnya dari telepon operator. Di situ kita penting banget artikulasi suaranya. Karena kan kita nggak yang ketemu langsung ya. Tamu nggak lihat muka kita, jadi tamu cuma bisa dengerin suara kita. Ngomong-ngomong telepon operator nih, kan kamu berhijab. Apakah kamu harus mengucapkan salam atau halo selamat siang atau assalamualaikum? Kan nggak tentu yang. Iya. Ya itu gimana tuh? Betul. Itu tetap masuk ke standar. Kamu tetap standar greeting. Greeting ya, selamat Standar siang gitu. Jadi ya assalamualaikum nanti ya. Kalau mereka udah datang kelihatan ini, oh ya assalamualaikum ibu. Iya, Kayak iya. Tetap masuk ke standarnya hotel sih mas. Standarnya hotel, greetingnya gimana? Oke. Paling bedanya kan kalau ada yang salam kita. Karena kan tamu pakai jilbab berarti bisa disalam, bisa kasih salam gitu. Kita juga bisa jawab. Gila, oke. Keren sih. Tapi yang aku garis bawain adalah kamu nggak begitu mempermasalahkan masalah hijab, tapi yang kamu pengen tunjukin itu
skill kamu ya. Iya Mas. Jadi kalau hijab tuh udah nggak yang dipikirin kayak ya udah aku memang dari awal kayak gini, ya udah nggak Mau usah nggak mau ya terima gue. Iya. Wih. Mantap. Pantas aja Mas Arman bilang. Nah, kalau kamu 1 tahun nggak diangkat kerja, bilang sama Pak, saya mau resign, mau jadi FOM gitu ya. Mas Arman tuh yang tadi yang bilang, ajarin gitu Mas. Wow, gitu. Ini berarti 5 tahun udah diangkat supervisor. Lama juga ya? Iya. Dulu awalnya apa? DW dulu kah atau casual tetap kah? Atau gimana? Jadi dari semesta, dia kan magang. Ya, kamu kan magang. Ih, batu. Belum bisa minumku. Kan masih belum buka, masih lama sih. Masih aman. Aman-aman ya. Nah, magang di semesta, habis itu daily worker di semesta juga. Nah, sempat keluar, lanjut sekolah. Sempat lanjut sekolah tapi ya sebulan aja sih. Sekolah sebulan? Maksudnya nggak kerjanya. Oh, nggak kerjanya. Nggak kerjanya, habis itu coba apply lagi. Nah, masuklah di Grandika. Grandika masuk daily worker, telepon operator. Ngangkatin telepon doang? Iya, tapi di sana nggak cuma telepon operator, Mas. Terus? Tetap ada bagian reception juga. Jadi receptionnya ada 2. Aku datang incas telepon operator. Habis itu kalau jam makan siang 1 istirahat, aku ke depan. Jadi pokoknya di depan harus ada 2 orang. Makanya harus cepet dong. Kita ada waktunya 1 jam. Oh, ada 1 jam. Ada waktunya 1 jam, tapi nggak yang Tidak secepat pas waktu LDK. Itu kayaknya 5 menit nggak ada ya. Tapi kepake kan? Kepake banget. Iya. Itu jadi yang 1 istirahat, aku gantiin. Habis yang 1 udah selesai, yang 1 istirahat. Jadi tetap selama jam istirahat aku di reception. Nah, dari situ berarti udah sedikit banyak tahu reception kayak gimana. Karena kan jadi backupan nih. Jadi backupan. Kamu butuh waktu berapa lama untuk ibaratnya belajar front office? Belajar front office itu sampai sekarang pun juga masih belajar, Mas. Gila, ngadepin orang sabar. Susah emang. Ya, harus sabar ya. Iya. Harus sabar. Sekarang hotel lagi rame-ramenya bukber nih. Kemarin ada temanku yang posting nih. Kayaknya enak-enak tuh. Wah, enak. Dari Rate-nya berapa tuh? 140.000 aja, Mas Doyo. 140 bagi yang Anda semua yang mau berencana untuk bukber. Buruan. Hubungin Ran atau hubungin Man salesnya? Bisa, ada di Instagram, kontak aja. Oh, gitu. Atau aku juga boleh, nggak apa-apa. Nggak boleh? Boleh. Kalau Mas Jo, gratis ya? Wah, itu gampang. Kamu? Gampang. biasa aja. Oh, nanti tak ajak mau nggak? Iya, kalau diajak aja mau dia. Oh gitu. Kemarin kayaknya juga ada ini ya, temanku ada yang di sana di Grand. Katanya enak banget, seger-seger es kolak. Es buahnya seger banget. Iya. Ada coklat fontaine, ada ini gulali. Itu. Wih, manis banget. Banyak macam-macam lah pokoknya. Terus 145 itu dapatnya 140.000. Oh, 140.000. Itu net. Kalau bawa orang 10 tambah 1 enggak. Biasanya kan gitu. Bisa lah itu. Bisa. Terus apa lagi? Promonya apa lagi nih? Ini mumpung nih kesempatan promo nih. Ada juga promo kamar. Wis. Promo kamar tuh 570.000 itu kamar sama sarapan atau sahur. Ada lagi 750 itu udah termasuk buka puasa. Berarti dapat 2 dong. Sahur sama buka puasa. Iya. Ih, enak banget loh. Jadi nggak perlu jarang loh. Perlu, ini kan nggak perlu bingung-bingung, maksudnya nggak perlu nambah lagi bayar, itu udah jadi satu paket. Berarti itu udah sama makan ya? Udah sama sahur sama buka. Enak banget. Biasanya cuma sekali doang ya? Iya. Biasanya sekali doang. Ntar, ada WAK. Sebentar. Wah, ini ada yang nanya nih. Apa tuh? Tet.
Kak, selama kurang lebih 5 tahun di dunia perhotelan, ada hal yang membedakan nggak terhadap staf berhijab sama yang nggak berhijab? Dibedain nggak? Dibedain apa tau Maksudnya, nggak? ini kamu yang berhijab sebelah sana. Ini tuh, ada nggak? Ini yang nanya. Ini teman-teman dari Instagram. Saya cuma bacain aja dari admin. Gimana? Iya. Ada? Kalau dibedakan sih nggak ada. Nggak ada, sama semua. Sama semua. Sama semua. Sama semua. Jadi memang real yang dilihat itu Iya, kinerja. kinerja. Kinerjanya yang dilihat. Mantap juga. Pertanyaan berikut lagi. Ini nih, biasanya nih karyawan asing nih. Karyawan asing, tamu asing nih. Kak, gimana nanggapin tamu hotel yang punya kekhawatiran atau prasangka ke karyawan yang berhijab? Oh, kan biasanya ada tuh yang kayak gituan. Oh, dia berhijab. Ya. Kalau itu prasangkanya lebih ke apa berarti ya? Apa ya? Ini kan yang nanya mereka, bukan saya. Halo, ini tidak konten rasis ya, tolong ya. Tapi pernah nggak kayak gitu? Mbaknya hijab nih, nggak nyaman gitu. Ada nggak sih? Kan turis ada kan, turis? Turis ada. Turis ada. Turis Nah, ada. kalau turis tuh pas ada ketemu kamu gimana? Dia hijab atau gimana, dia lebih nyaman atau gimana gitu? Itu biasa aja sih, Mas. Biasa aja juga. Biasa aja. Karena yang mereka lihat ya itu tadi servismu kali. Iya, servisnya aja. Gila sih. Gokil sih. Gokil sih. Bonus sih, hijab tuh bonus sih. Ya kan dari sabar kan. Ya bentar nih ada WA lagi. Selama menggunakan hijab dan bekerja di hotel, ada tantangan lebih enggak atau apa hal yang paling menantang untuk seorang hijabers? Yang Ini yang paling nanya menantang. pasti orang hijabers. Iya, pasti ya. Ya, wis, ya Yang tanya. paling Ya. Yang paling menantang ya selama kerja gitu ya, selama kerja di hotel. Selama kerja di hotel, pas waktu pakai hijab, yang menantang apa? Yang menantang. Ya itu pertanyaan gitu. Ini sih kalau yang menantang itu sebenarnya kalau kita udah masuk, udah diperbolehkan pakai jilbab, udah nggak ada tantangan apa-apa, Mas. Soal hijab ya. Yes. Kecuali ya waktu yang pertama kali tantangannya ya. Ya kayak pas waktu kamu cerita di apply gitu kan. Mbak bisa lepas hijab. Seperti itu aja tantangannya. Iya. Selebihnya lebih. Kalau udah diperbolehin buat berhijab, ya udah jalanin aja kamu sebagai pegawai hotel. Jadi kalau aku boleh narik nih dari ngobrol santai kita sore ini, ya satu, hijab itu kayaknya bukan penghalang kamu untuk karir. Iya. Karena yang kamu tunjukkan adalah lebih ke attitude, skill, Iya. dan knowledge ya. Iya, benar Mas. Dan yang aku lihat juga dari kamu adalah tadi dari kamu cerita yang casual lah, inilah dan sebagainya. Proses kesabaran sih. Iya. Kok bisa sabar? Gimana ceritanya? Ajari Sabar. dong, aku juga pengen jadi orang sabar, nggak diemosiin sama mereka-mereka kayak gini. Ajarin dong gimana caranya sabar sih. Sabarnya itu sambil yakin sama Allah, Mas. Sambil kitanya berusaha, yakin sama Allah, udah kita tinggal sabar. Ikhtiar, tawakal. Gila, podcast hari ini adalah Ramadan banget, coy. Kultum kita. Oh ya, jadi kultum ya? Ya, enggak sih. Sebenarnya enggak kayak kultum sih, kayak ya kita sharing kan, Iya. ngobrol santai. Kayak gini kita ngeliat, oh ternyata kalau hijab itu tidak menjadikan penghalang kita untuk sebuah proses dan sebagainya. Balik lagi, kamu tadi lebih nekanin pertanyaanku yang itu kamu jawab, nggak ada masalah Mas, kamu nggak bahas hijabnya. Kamu kayak, ya hijab tuh gak jadi masalah. Iya. Itu jadi kayak lebih yakin kamu, ya yang penting itu bukan hijabnya, tapi yang penting itu kinerja kamu kayak apa. Masalah nanti orang nggak berkenan untuk kita berhijab, ya kamu bisa nyari yang lain gitu kan. Bener kan? Betul. Kalau aku ngelihatnya seperti Iya. itu kan. Nanti juga kamu ada tempat yang lebih baik buat kamu Karena kamu sendiri. yakin Allah akan bantu kamu. Iya. Asik. Gokil. Weh, udah jam berapa nih? Udah sejam belum? Wih, yang nonton udah berapa nih? 8.000 kah? Oh, 10.000, banyak banget.
Padahal kita follower kita 11.000 loh. Banyak loh yang nonton Ini kamu mau ngasih ini nggak buat adik-adik yang saat ini nih? Kemarin aku next akan nganterin OJT lagi, khususnya di Jogja. Itu juga yang pakai hijab. Mungkin kamu bisa ngasih apa ya? Ya sedikit biar bisa kayak kamu lah. Biar OJT-nya bisa ditarik lah atau gimana. Boleh deh ngomong ke adik-adik gimana? Iya, pesanku buat adik-adik semua terus belajar. Attitude-nya, skill-nya diasah. Jangan capek buat belajar. Jadi kita harus skill kita harus meningkat gitu. Jadi soal jilbab jangan khawatir, nanti pasti ada tempat buat kamu gitu. Pasti yakin aja ya. Pasti yakin aja. Yakin aja Allah kan kamu kalau memang bener-bener pakai hijabnya memang bener gitu. Iya. Asik kok. Udah percaya aja pasti Allah. Pasti. Oh ya, kalau kamu yang pengen mau follow Kak Ran, IG-nya apa Kak Ran? Ranadia Paramita. Ya, boleh nanya-nanya kalau tadi nggak sempat nanya boleh, di Instagram Live. Nanti kamu boleh nanya DM Kak Ran. Tapi DM-nya jangan yang Kak, punya pacar belum? Dia punya calon. Kerjaan ya. LDR. Masih Masih bisa digoyang nggak sih? Teman saya nanya tuh. Masih bisa digoyang sih. Oke, Ran, seneng banget hari ini bisa berbagi yang harapannya aku bisa tentang hijab kamu tuh seperti apa, tapi ternyata kamu sama sekali tidak pernah. Yang kamu tonjolkan adalah ya ini skillku, ya ini performaku kayak gini. Masalah hijabku kamu mau pakai ya enggak, kalau enggak aku nyari yang lain yang bisa nerima aku. Iya. Itu keren banget sih, suatu yang kekehnya kamu yang nggak bisa biasanya kan gini, kamu lepas nanti bayarnya segini gitu kan. Nah, tapi itu nggak ada di kamu nggak ngelibatin material dan sebagainya. Luar biasa, itu keren banget. Ran, sekali lagi terima kasih udah mau datang di Ngobrol Santai. Nanti akan rilis segera di YouTube. Jadi nanti live di YouTube loh, serius loh, nanti live di YouTube loh. Wah. Kalau live sih, nanti tayangannya di YouTube deh, tayangan di YouTube gitu. Ada mau titip salam buat calon? Kayak radio jadi ya? Iya, aku aman gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nonton, yang udah stay tune di sini. Tetap ikutin Ngobrol Santai, besok mau ada apa lagi? Ya, banyak, mau apa? Kalau mau ibaratnya, Kak, ngundang ini, Kak, ngundang itu, Kak, tinggal komen aja. Nanti pasti dicariin ya. Jangan undang Kak Ran lagi, oke? Siap, oke. Terima kasih Ran sekali lagi. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mungkin kita nanti minal aidin wal faizin dulu deh. Oh iya. Kan kita nanti mau lebaran ya. Iya. Lebaran sebentar lagi, Lebaran sebentar lagi,